Perkenalkan, nama saya Chris John Carlos Parolian Simamora. Saya dari kelas IKOR B 2020 dengan NIM 62025100009. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan materi tentang sikap dan juga kepribadian terhadap seseorang untuk memenuhi tugas psikologi olahraga. Nah, sikap dan kepribadian. Apakah yang menjadi pengertian dari sikap dan juga kepribadian tersebut? Nah, yang pertama sikap ataupun attitude. Sikap ataupun attitude adalah pernyataan evaluatif baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan terhadap objek, individu, ataupun peristiwa. Kemudian, kepribadian. Kepribadian sering didefinisikan sebagai gabungan dari semua cara individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang-orang lain, atau kadang-kadang didefinisikan sebagai organisasi mental dari proses psikologis dan kecenderungan perilaku seseorang. Nah, artiannya sikap ini merupakan adalah tingkah laku seseorang dalam beradaptasi ataupun bersosial dengan orang-orang lain, di mana bagaimana dia bisa mengatur sikapnya ataupun attitude-nya terhadap orang lain. Nah, sedangkan kepribadian ini lebih condong kepada bagaimana perilaku seseorang itu menghadapi sebuah kejadian yang terjadi. Artinya, bagaimana seseorang pribadi itu menanggapi sesuatu hal yang terjadi. Nah, dari pengertiannya muncullah pertanyaan kepada diri kita sendiri. Apakah yang menjadi pentingnya ataupun apa penting dari sikap dan juga kepribadian ini? Nah, dalam bekerja ataupun berinteraksi, memiliki good attitude ataupun attitude yang bagus adalah sesuatu yang sangat penting. Sikap yang baik akan berpengaruh saat kita akan berhubungan dengan banyak orang, baik sesama karyawan ataupun teman, bahkan atasan. Nah, sikap baik dengan etika sopan juga mempengaruhi mental seseorang, apakah bermental positif ataupun malah bermental negatif. Nah, sikap mental positif ataupun negatif adalah perbuatan baik yang timbul berasal dari diri sendiri, perbuatan yang tidak secara sadar dan sangat dinikmati. Didikan orang tua sejak kecil, lingkungan, serta kebiasaan sangat mengacu pada sikap penting yang harus dimiliki oleh perilaku positif. Nah, artiannya good attitude ataupun attitude yang baik ini sangat penting untuk seseorang, baik nantinya dia berperan sebagai di dunia kerja, di dunia sosial, ataupun bahkan di dunia karirnya. Karena mengapa? Karena jika dia pada dunia kerja, jika dia tidak memiliki attitude yang baik, maka dia akan tidak memiliki komunikasi yang baik juga dengan sesama karyawan atau bahkan kepada atasan. Kemudian, apa yang menjadi pentingnya kepribadian seseorang? Nah, mengetahui kepribadian diri sendiri itu sangat membantu mengenal kelebihan dan juga kekurangan yang ada pada diri sendiri yang sebenarnya. Hal ini sangat penting dan bermanfaat bagi diri sendiri dan juga terhadap orang lain. Dengan begitu, seseorang dapat mencari yang tepat untuk memperbaiki kekurangan yang terdapat pada diri sendiri dan juga mengembangkan potensi yang dimiliki. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi pengertiannya, bahwa kepribadian ini adalah bagaimana kemampuan seseorang itu untuk mereaksi ataupun memberikan feedback terhadap sesuatu yang telah terjadi. Contohnya, dia dapat melihat kekurangan ataupun kelebihan yang ada pada dirinya, sehingga ia jika belajar dari kekurangan, maka ia akan berusaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terdapat pada dirinya. Nah, dan jika dia melihat kelebihannya, dia akan semakin meningkatkan kelebihan yang ada pada dirinya, sehingga dia semakin akan tampil baik dan juga terlihat semakin yakin terhadap dirinya. Nah,
Jika kita dipertanyakan sebuah pertanyaan, cara apa yang dapat kita buat untuk memperbaiki kepribadian kita? Nah, adapun yang menjadi cara ataupun langkah yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki sikap dan juga kepribadian kita, itu yang pertama adalah jadilah pendengar yang baik. Artinya, jika seseorang memberikan kata kepada kita ataupun menasihati kita, jadilah pendengar yang baik terhadap orang tersebut. Dengan begitu, orang lain juga akan menghargai kita karena dia menganggap kita adalah orang yang memiliki sikap yang baik. Kemudian yang kedua, menambah wawasan. Nah, dengan menambah wawasan, kita akan semakin tahu bagaimana kita harus bersikap dan juga mengatur perilaku kita terhadap sosial maupun orang-orang di sekitar kita. Nah, kemudian yang ketiga, tingkatkan kemampuan berkomunikasi. Nah, dari cara kita juga berkomunikasi terhadap seseorang di lingkungan kita akan mempengaruhi attitude ataupun sikap kita, bagaimana kita caranya untuk menyampaikan sesuatu kepada teman kita, meskipun dalam situasi yang tidak baik, tapi kita dapat mengontrol emosi untuk menyampaikannya dalam hal-hal yang baik dan juga positif, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian berani mengemukakan pendapat. Nah, dengan berani mengemukakan pendapat, tidak akan ada muncul kesalahpahaman antara satu orang dengan orang yang lain. Artinya, jika kita berani mengemukakan pendapat kita, kita menjadi seseorang pribadi yang memiliki sikap bertanggung jawab ataupun berani untuk berbicara di depan umum ataupun di depan orang-orang di sekitar kita. Nah, kemudian yang kelima, memiliki banyak teman. Dengan memiliki banyak teman ataupun relasi, kita akan semakin terbentuk attitude-nya, di mana kita akan semakin banyak berinteraksi dengan orang. Maka seiring dengan berjalannya waktu, kita akan selalu memperbaiki attitude dan juga sikap kita. Kemudian yang keenam, jadilah diri sendiri. Jadilah diri sendiri agar attitude dan juga sikap kita terbentuk. Karena jikalau kita menjadi orang lain, kita akan selalu tidak percaya diri kepada diri kita sendiri. Kemudian yang ketujuh, berpikir dan juga bersikap positif. Artinya, ketika kita berpikir dan juga bersikap positif, kita akan selalu menghasilkan ataupun menghadirkan hal-hal yang positif di sekitar kita. Kemudian yang terakhir, hidupkan sisi humoris pada diri kita sendiri. Nah, ketika kita menghidupkan sisi humoris ataupun humor yang ada pada diri kita, otomatis orang-orang yang berinteraksi dengan kita ataupun orang-orang yang berada di sekitar kita akan merasa diri kita ini memiliki sikap ataupun attitude yang baik dan patut dicontoh. Kemudian bagaimana ataupun apa yang harus kita lakukan untuk mengimplementasikan sikap yang baik dan juga kepribadian yang baik sebagai salah satu contoh di sekolah ataupun di perkuliahan. Nah, untuk yang pertama adalah jangan pernah takut untuk bertanya. Artinya, jangan ragu bertanya kepada guru ataupun dosen jika kita tidak tahu dan juga jika ada yang kurang jelas. Kemudian, kirimkan tugas dengan benar dan juga tepat waktu. Nah, artinya ikuti aturan dan arahan dari guru ataupun dosen terkait cara pengiriman tugas secara online maupun offline. Kemudian yang ketiga, bersikap sopan dan juga santun. Artinya, pikirkan apa yang harus kita bicarakan sebelum kita berbicara. Artinya, kita harus memikirkan apa yang terjadi jika kita mengucapkan kata-kata ini, sehingga tidak terjadi perselisihan ataupun perkelahian. Kemudian yang keempat, ikuti pelajaran dan kerjakan PR. Artinya, ketika kita mengerjakan PR, marilah kita melihat catatan kita kembali. Kemudian ikuti rutinitas belajar agar kita tidak ketinggalan dengan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen maupun guru. Kemudian yang terakhir adalah saling membantu. Artinya, bersikap baiklah kepada semua orang.
mari saling dukung dan juga memberi semangat, otomatis kita akan dianggap adalah orang-orang yang memiliki sikap dan juga attitude yang baik. Nah, sebagai penutup, saya ingin memberikan suatu quote ataupun kalimat yang dapat memicu kita untuk selalu berbuat baik dan juga memiliki kepribadian yang baik. Penemuan terbesar sepanjang masa adalah bahwa seseorang dapat mengubah masa depannya hanya dengan mengubah sikapnya. Dibuat oleh Oprah Winfrey. Artinya, penemuan terbesar sepanjang hidup kita adalah dengan mengubah sikap kita. Karena dengan sikap kita dapat mencapai apa yang kita inginkan. Percuma kita pintar, tetapi kita tidak memiliki attitude ataupun kepribadian yang tidak baik. Demikianlah pemaparan video saya. Jika terdapat kekurangan tutur kata, saya mohon maaf. Terima kasih.